Tahapan membuat topeng secara garis besar adalah kayu pohon dipotong sesuai ukuran yang dikehendaki. Untuk topeng ukuran S berukuran 15 cm, ukuran topeng M adalah 20 cm, dan topeng berukuran L adalah 25 cm. Kemudian kayu tersebut dibelah menjadi dua. Langkah selanjutnya membentuk wajah dengan teknik ditata, kemudian diberi ornamen. Setelah pemberian ornamen, kemudian keruk bagian dalam kayu. Proses selanjutnya pengamplasan agar permukaan halus. Setelah pengamplasan lalu di oven. Tahap selanjutnya adalah pembatikan, pewarnaan, pengeringan alami dengan menggunakan panas sinar matahari, yang kemudian masuk ke pengeringan dengan menggunakan oven dan finishing. Topeng yang pertama dari pohon kita tebang, lalu kita potong sesuai dengan ukuran topeng yang dikehendaki. Kita belah jadi kita global sesuai dengan ukuran yang dikehendaki, lalu kita bentuk wajah. Setelah dibentuk wajah kita tatah, kita ornamen, kasih ornamen, cecekan, lalu dikeruk yang dalamnya, baru prosesnya kita amplas. Setelah selesai pengamplasan, kita oven. Setelah kita oven, lalu kita pola untuk kita masuk ke pembatikan. Desa Bobung yang merupakan desa pengrajin kayu telah lama menjadi daya tarik wisatawan. Dengan statusnya sebagai desa wisata, workshop pembuatan batik kayu terbuka untuk umum. Wisatawan dapat melihat bagaimana para pengrajin kayu bekerja memenuhi pesanan dan permintaan pasar. Wisatawan dapat menyaksikan proses pembuatan topeng kayu batik secara langsung. Di desa wisata ini pula, masyarakat luas dapat melihat ruang pameran atau galeri, tempat di mana hasil kerajinan topeng kayu batik dipajang. Home visit juga tersedia untuk wisatawan yang ingin belajar langsung tentang bagaimana membuat topeng kayu batik. UKM kerajinan kayu yang berada di Bobung berkembang tidak sendiri, namun UKM yang ada dapat berkembang dengan kerjasama, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. 50 kita buat ukuran 60, 70 sampai 1 meter. Ada yang 45, 40, 30, 20 sampai kecil. Nah, ini pisah dari rorong bunyu. Jadi kita waktu itu ada permintaan, apa Pak Mas Jiman itu nggak bisa berinovasi. Dorongan kami para pelaku bisa bergabung dalam sebuah koperasi yang nanti di koperasi ini menjawab terhadap kebutuhan para anggota. Nah, inilah dengan nanti bisa bersama-sama berkolaborasi memunculkan sebuah branding dari Putat, dari Bobung, nanti dari Jogja, dari Gunung Kidul, dari Jogja nanti akan kita bawa ke tingkat nasional dan nantinya mestinya akan go internasional. Dengan memanfaatkan teknologi, nanti kita bersama-sama akan meningkatkan terhadap UKM bisa naik kelas.
Insinyur Sri Nurkiatsiwi MMA selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan, untuk meningkatkan kapasitas UKM di DIY, pihaknya bekerja sama dengan beberapa stakeholder dari akademisi, lembaga, pebisnis maupun masyarakat dengan melakukan roadshow untuk melihat permasalahan yang ada di lapangan bagi pelaku UKM yang ada di DIY, terutama di Gunung Kidul. Menurutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi yang cukup besar, yaitu sebagai kawasan pariwisata, pusat pendidikan, dan pusat budaya. Untuk itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY mendorong para pelaku UKM untuk meningkatkan kualitas usaha maupun kelembagaannya agar potensi DIY semakin bersinergi dan meningkat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY juga memberikan arahan kepada para pelaku UKM Sentra Kerajinan Kayu Bobung agar memanfaatkan teknologi untuk keperluan pemasaran dan yang lainnya. Ikang Agustiawan, Puspadanta, melaporkan.